Saya Desi dari AIA Financial. Saya ingin bertanya, jadi tadi sudah diceritakan bagaimana proses co-creation. Mungkin Bapak-Bapak bisa share bagaimana menemukan community yang tepat untuk kita jadikan partner dalam co-creation. Dan itu kan akan muncul banyak ide. Kira-kira bagaimana proses menyaring idenya supaya kita menemukan rumus yang tepat nih untuk dijadikan produk baru. Terima kasih. Pak Timothy mau jawab? Saya dulu. Ya, silakan. Kalau saya selalu melihat dari kebutuhan dua belah pihak. Sekali lagi saya ambil contoh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Mereka melihat satu kebutuhan itu berpacaran dan seterusnya, lalu menikah, lalu bukan membuat anak ya, melahirkan anak. Saya pikir kok sama ya, analoginya itu adalah kebutuhan. Memang pelanggan sekian banyak. Buat Microsoft adalah satu pelanggan yang secara umum. Buat kami dari segi hardware juga kita melihat konsumen itu terbagi dalam beberapa tahap ya. Ada tahap mahasiswa, kemudian ada tahap sekolah, kemudian ada tahap institusi, kemudian ada tahap komersil yaitu perusahaan-perusahaan, perbankan dan seterusnya. Jadi di setiap tahap itu kita melihat kebutuhan. Tidak bisa kita hanya memilih satu co-creation, satu produk, lalu kita generalisasi semua. Contoh seperti produk-produk SMK Zyrek yang kita buat, co-creation itu tidak bisa kita mengatakan oke, barang itu kita akan pakai untuk jual ke perusahaan-perusahaan PT, bank apa, bank ABC, bank XYZ, nggak bisa. Jadi itu harus satu proses di mana ada needs ya, ada rasa bahwa kita perlu kerjasama. Nah, yang terpenting dalam kerjasama itu adalah bukan hanya kerjasamanya. Nanti mungkin saya bisa cerita lebih banyak, yaitu prosesnya sampai ketemu kerjasama, lalu bagaimana maintain. Persis seperti sebuah keluarga, bagaimana maintain relationship-nya sehingga langgeng terus-menerus, sustainable bahasa saya. Itu gimana? Kalau saya boleh komentar sih, komunitas itu biasanya yang paling gampang ya biasanya customer database. Kalau di kita nih menariknya karena kita punya technical komunitas yang jumlahnya 7.500, 1/10 dari total company lah di dunia ini. Itu sendiri udah komunitas sendiri, mereka berinteraksi satu sama lain, ada yang punya ide ini, ada yang bilang, oh kok ide kamu begini, kalau diganti ini gimana? Nah itu yang membuat satu komunitas sendiri. Kalau Triumph sendiri memang belum, kita baru ada yang namanya di Triumph Germany, itu baru launch namanya Zukunft Innovation. Jadi itu bilangnya namanya Future Innovation. Nah itu bukan orang biasa juga yang diundang, karena balik lagi kita ini memang perusahaan yang menjual produk ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi targetnya adalah B2B. Sebab kalau B2C misalnya orang keluar ide macam-macam bisa, tapi yang bisa ditampung itu adalah perusahaan, karena kita koneksinya adalah mereka punya masalah apa, lalu kita cari solusinya dengan teknologi yang kita punya. Itu satu yang baru di launch, tapi belum sampai istilahnya di mana orang komunitas umum bisa menimpali ke website itu, belum sampai ke situ. Baru by undangan, by invitation istilahnya. Tapi itu memang satu hal yang memang menurut kita menarik, karena more brain, more power tentu saja ya. Jadinya sesuatu yang menarik itu, bahwa kalau cuman dulu bikin suatu produk ya balik lagi post-it tadi ya, orangnya satu orang bisa nemuin post-it, tapi kalau sekarang untuk nemuin sesuatu yang sederhana yang tadi saya bilang aja, ada sheet yang tadi itu butuh mungkin 3-4 orang, 5 orang, mungkin 100 orang yang untuk mikirin barangnya itu kayak gimana. Nggak bisa lagi satu orang. Mungkin Anda bisa coba kasih tahu ke saya siapa yang menciptakan suatu produk cuma satu orang lagi sekarang, susah. Yang kayak James Watt itu udah nggak ada lagi kayaknya mungkin. Sekarang mungkin satu grup, bahkan Nobel Prize aja sekarang juga pemenangnya mungkin kadang-kadang berdua. Yang saya lihat makanya semakin susah untuk itu. Dan demand dari customer sendiri juga makin tinggi. Dulu nemuin post-it oke, tapi sekarang mau siapa? Lebih dari post-it mungkin. Nah yang itu yang mungkin buat kita juga challenge. Itu yang menariknya di situ. Oke, kalau saya mungkin kita share sedikit yang di Microsoft ya. Co-creation itu juga bisa terjadi dari kesamaan visi. Ini case nyatanya adalah seperti ini. Kita di Microsoft punya visi, kita pengen menciptakan knowledge based society di Indonesia. Berdasarkan knowledge artinya salah satu hal yang paling penting adalah pemerataan pendidikan. Terus waktu itu kita ketemu sama CEO-nya Primagama. Primagama itu informal education, bimbingan belajar yang 800 cabang di Indonesia, 300.000 siswa setahun belajar di Primagama. Ketemu, visinya sama. Ayo kita bikin produk yang bisa jadi solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. Kita duduk bareng sekitar 2-3 kali, tapi itu dalam durasi 2 bulan. Ketemunya juga jarang. Kita planning dan ternyata kita
kita setuju dengan cara eksekusinya adalah lihat strength masing-masing entity. Microsoft strength-nya di software, mereka di konten. Kita harus cari yang punya infrastruktur, punya data center. Ketemu sama satu partner namanya Greenview, ngumpul-ngumpul bareng lagi, terjadi ide produk. Kita harus bikin video portal, e-paper, tryout online, sama games. Artinya kita butuh developers untuk buat software. Ngumpul yang keempat kali ketemu developersnya, ya. Ngumpul-ngumpul lagi akhirnya kejadian. Sekarang udah kejadian tuh www.primagamaplus.com. Itu the real case of co-creation yang visinya sama. Jadi orang-orang yang bekerja di situ semua adalah orang yang punya idealisme untuk membuat pemerataan pendidikan itu possible. Dan mereka jual 50.000 setahun untuk satu siswa. Oke, dan itu contoh nyata bahwa visi yang sama, mungkin atau idealisme yang sama bisa menghasilkan produk, dan banyak produk-produk sebenarnya tercipta dari idealisme orang-orang tertentu ya. Dan kalau kita tanya siapa yang bikin Primagama Plus, nggak ada yang ngaku. Siapa yang bikin jembatan ya tukang jembatannya gitu, bukan arsiteknya. Arsiteknya cuma punya ide dan lain-lain, tetapi the creation process itu sebenarnya terjadi karena ada spirit yang sama.